Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian semua? Kembali lagi pada video pembelajaran IPA. Oh iya, kalian masih ingat kan tentang materi pencemaran lingkungan yang kemarin? Nah, di sini kita akan melanjutkan materi pencemaran lingkungan yang kedua, yaitu ada pencemaran lingkungan pada udara. Nah, pasti kalian sudah tahu kan ya, pencemaran udara itu seperti apa? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini ya. Nah, dari video tadi itu kira-kira ada yang tahu nggak apa yang dimaksud dari pencemaran udara? Ayo, siapa yang dapat menjawab ini? Ya, jadi pencemaran udara itu merupakan suatu kondisi di mana udara itu mengandung senyawa-senyawa kimia atau substansi fisik maupun biologi dalam jumlah yang memberikan dampak buruk bagi kesehatan manusia, hewan, ataupun tumbuhan, serta dapat merusak keindahan alam serta kenyamanannya. Yang selanjutnya yaitu macam-macam pencemaran udara. Ada yang tahu nggak apa saja macam-macam dari pencemaran udara itu? Ayo, ada berapa macam-macam pencemaran udara? Ya, pencemaran udara itu ada dua. Yang pertama ada pencemaran udara primer dan yang kedua ada pencemaran udara sekunder. Di mana pencemaran udara primer ini tuh disebabkan langsung dari sumber pencemar. Contohnya, peningkatan kadar karbon dioksida yang disebabkan oleh aktivitas pembakaran sampah oleh manusia. Pencemaran udara sekunder ini berbeda dengan pencemaran udara primer. Pencemaran udara sekunder ini itu terjadi disebabkan oleh reaksi antara substansi-substansi pencemaran udara primer yang terjadi di atmosfer. Misalnya, pembentukan ozon yang terjadi dari reaksi kimia, partikel-partikel yang mengandung oksigen di udara. Kira-kira faktor-faktor penyebabnya itu apa saja ya? Ada yang tahu nggak faktor-faktor penyebab dari terjadinya pencemaran udara itu? Kira-kira ada berapa aja dah? Ya, jadi faktor pencemaran udara itu ada dua. Yang pertama yaitu dapat disebabkan oleh aktivitas alam dan juga yang kedua yaitu diakibatkan oleh aktivitas manusia. Aktivitas alam dapat menimbulkan pencemaran udara di atmosfer. Kotoran-kotoran yang dihasilkan oleh hewan ternak mengandung senyawa metana yang dapat meningkatkan suhu bumi dan akibatnya terjadi pemanasan global. Proses yang serupa terjadi pada siklus nitrogen di atmosfer. Selain itu, bencana alam seperti meletusnya gunung berapi itu dapat menghasilkan abu vulkanik
yang mencemari udara sekitar, yang berbahaya bagi kesehatan manusia dan juga tanaman. Kebakaran hutan yang terjadi akan menghasilkan karbon dioksida dalam jumlah banyak yang dapat mencemari udara dan berbahaya bagi kesehatan hewan dan juga manusia. Dan yang kedua yaitu aktivitas manusia, di mana kegiatan-kegiatan manusia ini tuh kian tak terkendali. Kemajuan industri dan juga teknologi membawa sisi negatif bagi lingkungan. Kira-kira kenapa ya itu terjadi? Ada yang tahu nggak kira-kira itu kenapa terjadi? Karena tidak dapat ditangani dengan baik, di mana pencemaran yang diakibatkan oleh manusia itu dapat meliputi ada pembakaran sampah kayak seperti asap-asap industri, asap kendaraan bermotor, asap rokok, senyawa kimia buangan seperti CFC itu kan. Nah, kira-kira kalau dilihat dari video tadi itu termasuk ke dalam pencemaran udara akibat apa ya? Ada yang tahu nggak ya? Ya, itu tadi termasuk pencemaran udara yang diakibatkan oleh aktivitas manusia. Karena sudah terlihat bahwa pada permasalahan tersebut terjadi akibat alat transportasi kendaraan bermotor yang diakibatkan oleh aktivitas manusia sendiri. Kira-kira ada yang tahu nggak ya dampak dari pencemaran udara itu apa? Ayo, ada yang tahu nggak ya ini? Ya, dampak pencemaran udara itu dapat mengakibatkan penurunan kesehatan, di mana pada kesehatan ini tuh terbukti bahwa kualitas udara yang menurun akibat pencemaran ini menimbulkan berbagai penyakit, atau penyakitnya itu ISPA, infeksi saluran pernapasan, di mana saluran pernapasan ini tuh merupakan gerbang masuknya udara ke dalam tubuh. Udara yang kotor dapat membawa senyawa-senyawa yang tidak baik bagi kesehatan. Tentu saja, pengendapan logam yang terlarut pada udara ini dapat mengendap di paru-paru dan dapat menimbulkan iritasi. Akibat yang lebih serius dari polusi udara ini tuh adalah emfisema. Emfisema itu merupakan gejala kesulitan pengangkutan oksigen. Kadar karbon monoksida yang terlarut ini tuh banyak di udara atau lebih banyak dari oksigen, dan dapat menghambat pengikatan oksigen di dalam tubuh. Oleh karena itu, tubuh akan kekurangan oksigen, sehingga terjadi sesak nafas dan pusing, dan berlanjut pada kematian apabila tidak ditangani dengan baik. Dan dampak yang kedua yaitu bagi tumbuhan, di mana abu vulkanik dari meletusnya gunung berapi itu membuat udara tercemar dan memicu terpicunya hujan asam, di mana hujan asam ini tuh mengandung senyawa sulfur yang bersifat asam. Kondisi asam ini tuh dapat mematikan tanaman setempat. Oleh karena itu, kita sering menemui banyak tanaman dan pohon yang rusak akibat hujan asam atau abu vulkanik ini. Dan dampak yang ketiga yaitu efek rumah kaca, di mana konsentrasi pada karbon dioksida dan karbon monoksida yang tinggi di atmosfer ini tuh akan memicu terjadinya efek rumah kaca, yaitu peningkatan suhu bumi. CO dan CO2 itu akan membentuk semacam lapisan yang akan menahan panas bumi itu keluar, sehingga panas yang ditimbulkan bumi itu akan terkungkung di dalam seperti pada rumah kaca. Dan dampak yang terakhir yaitu rusaknya lapisan ozon atau CFC. Sedangkan CFC ini itu merupakan senyawa yang sering digunakan dalam produk pendingin atau AC dan aerosol. Ketika CFC ini terurai di atmosfer, maka akan memicu reaksi dengan oksigen penyusun ozon. Dengan demikian, ozon akan terurai yang menyebabkan lapisan ozon itu berlubang. Padahal, lapisan ozon ini tuh berfungsi sebagai pelindung bumi dari panas yang dipancarkan oleh matahari. Oke, karena pembelajaran kali ini sudah selesai dan saya cukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Mari bersama-sama kita mengucapkan alhamdulillah kepada Tuhan Yang Maha Esa agar ilmu yang kita pelajari hari ini itu dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.